Halo, selamat sore. Kita jumpa di program Pilar Duduk Melingkar volume kedua. Di volume kedua program Pilar Duduk Melingkar ini, kita akan membahas tema kemenangan harus dibayar tuntas, pembahasan skenario adaptasi. Saya Erina Adelin Tandian yang akan menjadi moderator yang memandu acara diskusi pada sore hari ini. Program ini terselenggara atas kerjasama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Asosiasi Pilar, Sinemart, dan Good Script Classroom. Oke, bersama saya di meja budar ini sudah ada Mas Edwin, selaku penulis skenario dari film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas yang kemarin bersama dengan Eka Kurniawan ya, yang kemarin memenangkan skenario adaptasi terbaik di FFI 2022. Ada Mbak Titin Martimena yang lebih akrab di Sapa Mbak Tinut, ya, selaku ketua Pilar. Ya, betul. Dan juga udah sering dapat nominasi FFI juga ya Pak. Tahun ini dapat nominasi adaptasi juga, ya. Dan juga menang beberapa kali ya. Dan juga ada Mas Salman Aristo atau akrab dipanggil Mas Aris. Ya. Mas Aris ini filmnya sebentar lagi Balada Siroy akan rilis ya Mas di bioskop ya. 19 Januari. 19 Januari. Jangan lupa ditonton. Jangan lupa kan. Dan juga tentunya Mbak Lele Laila selaku penulis KKN di Desa Penari yang menjadi box office dengan perolehan penonton terbanyak di Indonesia ya Mbak. Iya. Alhamdulillah. Baik. Karena temanya kita kan hari ini tentang kemenangan harus dibayar tuntas, maka kita akan tanyakan ke Mas Edwin dulu. Pertanyaan pertama. Jadi Mas Edwin kan nulis Seperti Dendam itu bersama Mas Eka Kurniawan ya, selaku penulis skenario, selaku penulis novel aslinya. Iya. Nah ini kan sesuatu yang jarang dilakukan oleh penulis skenario lain gitu ya Mas. Biasanya kan kalau penulis skenario adaptasi itu menulis sendiri gitu, tidak mengajak penulis novelnya gitu. Iya. Kira-kira boleh diceritain nggak sih pengalamannya Mas Edwin, terus rasanya gimana sih menulis bersama dengan penulis aslinya? Pengalamannya ya, ini saya rasa sih kalau saya pribadi memang proses menulis itu ada susah sendirian, perlu ada tandemannya lah. Biasanya kalau kreditnya cuma saya sendirian itu pada akhirnya nambah juga, ada orang lain juga gitu. Dulu saya pernah bikin film Postcards from the Zoo, tadinya saya sendirian, tapi terus kemudian ada Titin juga ikut. Kok cuma dikit loh. Ada Daud. Intinya memang perlu ada tim lah gitu yang membantu saya untuk mempertanyakan terus gitu. Ini skrip, intinya pas nulis skrip tuh banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat-sangat membuat tidak nyaman lah gitu. Jadi atau butuh partner gitu. Memang bisa aja partner. Saya biasanya juga sebelum dengan penulis saya kerja juga dengan produser gitu. Atau tim atau aktor, semuanya itu sangat punya kontribusi gitu untuk menuliskan cerita film gitu ya.
Jadi ya memang wajar buat saya gitu ya untuk kemudian berkolaborasi gitu untuk menulis cerita untuk film. Bahwa kali ini memang pertama kali saya bekerja dengan penulis media originalnya, novelnya. Sebelumnya saya pernah mengadaptasi juga bersama Titin juga untuk Aruna dan Lidahnya, tapi memang tidak melibatkan Laksmi sebagai penulis novelnya. Tapi kali ini sebenarnya entah apa ya, cukup organik lah gitu. Sebenarnya nggak direncanakan banget bahwa memang saya berkenalan dan banyak bicara juga atau ngobrol dengan Eka sebelumnya, sebelum menulis skrip ini tuh lebih ke ya ke film, ke buku, ke banyaklah pembahasannya itu yang membuat saya merasa nyambung gitu ya dengan si Eka. Kemudian ketika memutuskan untuk bekerja bareng, lebih karena itu, bukan sebagai karena dia penulis novelnya, tapi lebih karena memang karena saya juga cukup sebelum memutuskan untuk menulis Dendam ini, ya mungkin ada 2-3 tahun yang sering ketemu lah dengan dia. Tadinya mau bikin film cerita biasa yang nggak ada hubungannya sama novelnya gitu, original cerita lah gitu ya bersama dia gitu. Memang ada keinginan ke sana, tapi kemudian ada aja gitu momen-momen dimana balik lagi ke contoh misalnya penggunaan dialog dalam seperti Dendam gitu ya. Pada akhirnya balik lagi terus ke buku itu gitu kan. Jangan-jangan kita harus mengerjakan filmnya gitu. Jadi ya pengalamannya jadinya sebagai partner penulis aja, tanpa nggak ada inilah, udah hilang lagi tuh porsinya dia sebagai penulis novel gitu. Dan dia sendiri pun juga merasakan bahwa mediumnya berbeda. Jadi ada keinginan dari dia juga untuk mengeksplor, membuat cerita atau bentuk yang baru gitu dari adaptasi dari novel itu sendiri. Tapi masuknya dari awal ya Eka? Dari awal sebelum skenario apa kamu udah nulis draft 1, butuh Eka nih? Atau Dari awal? Dari awal? Bahkan dari sinopsis atau dari outline? Dari sinopsis, ya kalau sinopsis, nah saya lupa tuh soalnya proses sinopsisnya cukup cepat ya saya bikin itu karena udah ada bukunya. Udah ada novelnya. Nggak terlalu berproses lah di sinopsisnya, justru lebih lama di treatment. Nah di treatment itu saya ingat memang cukup intens gitu ya, ngobrol beberapa kali. Udah bersama Eka berarti Sudah ya? bersama Eka, Okay. menulisnya juga bolak-baliknya, ya saya lupa lah patternnya bagaimana gitu, tapi nggak yang kayak duduk bersama terus nyatet bareng gitu, nggak, tapi banyak obrolan-obrolan yang terjadi lah gitu ya sebelum kemudian dituangkan dalam tulisan. Itu kan tapi wahannya kan beda ya Mas. Kalau yang satu film, satu lagi itu kan novel. Ya. Nah dari waktu proses diskusi sama Mas Eka sempat nggak sih kayak kepikiran bagian ini kita bedain ya gitu? Ya, ada. Memang nggak ada ya kayak langsung dari awal, yuk kita bikin endingnya begini misalnya gitu. Nggak ada, memang semuanya berangkat tetap dari problem-problem yang kita temukan selama mengadaptasi. Misalnya gitu, bagaimana kita menggambarkan Jelita, salah satu karakter dalam buku itu gitu ya. Kalau di buku itu kan deskripsinya atau background karakternya minim sekali dan memang dibikin untuk bikin kita menebak-nebak atau punya imajinasi sendiri terhadap karakter itu. Nah disitulah kita jadi punya ruang kita untuk kemudian mengembangkan untuk film ini gitu. Jadi dan memang dari awal memang sepakat gitu itu tadi itu bahwa si Eka juga percaya bahwa medium berbeda harusnya hasilnya juga berbeda gitu ya. Kalau teman-teman yang lain gimana nih? Kira-kira kalau dapat boleh milih lebih prefer untuk nulis bareng penulis karya aslinya atau nulis sendiri gitu? Enggak, kalau gue sih dibalikin lebih sederhana aja. Eka Kurniawan itu juga penulis skenario. Itu dulu, sesederhana itu dulu gitu. Jadi kalau ditanya, gue mau berpartner dengan siapa? Gue cuma mau berpartner dengan penulis skenario. That's it gitu. Mau produser juga, produsernya harus bisa nulis skenario juga. Jadi gini,
proses kolaborasi penulis itu tuh nggak boleh bahwa yang satunya itu bukan penulis skenario lalu dikredit sebagai penulis skenario. Oh, gue akan sangat against sekali dengan hal itu. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Eka Kurniawan itu penulis skenario, makanya dia bisa ikut gitu. Kalau penulis novelnya mau belajar nulis skenario, gue akan terima. Kalau enggak, ngapain gue berpartner sama siapa? Produser yang di dalam proses development komentar dan segala macam itu tidak boleh dikredit sebagai penulis skenario karena ini penulis loh profesinya, bukan komentator. Bukan. Jadi dia harus bisa menulis skenario. Jadi kalau ditanya penulis novelnya mau ikutan, bisa nulis skenario nggak? Gue akan nanya begitu sama produsernya. Kalau enggak, ya nggak bisa gue terima. Karena gue mau berpartner sama siapa? Ini lagi mau bikin sesuatu kok. Ya skillnya dulu aja. Jadi sesederhana. Mau siapapun, jangankan penulis aslinya, mau siapapun gitu yang mau berpartner dengan gue, kalau gue, ya gue pastikan bahwa punya level yang sama. Dalam artian juga partner penulis skenario itu kalau gue bukan asisten, bukan asistensi, bukan partner seimbang, bener-bener sama-sama penulis skenario gitu. Apakah Mira Lesmana bisa menulis skenario? Bisa, makanya gue di Sang Pemimpi gue berpartner sama Mbak Mira. Kalau Riri Riza mah jangan ditanya ya, dia S2-nya skenario gitu. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar Mbak Mira hadir di situ terus dia development ikut terus namanya dikredit jadi enggak, Mira Lesmana beneran nulis gitu. Santi Harmain di Sang Penari beneran nulis gitu. Jadi itu dulu yang ditaruh gitu. Andrea Hirata gitu ketika gue nulis Laskar Pelangi gitu misalkan terlibat banget Mas Bang Andrea, tapi ya dia nggak dikredit sebagai penulis skenario karena dia nggak nulis skenario bareng sama gue. Jadi Edwin bukan beruntung, itu kasus yang sangat khas sekali gitu karena Eka Kurniawan adalah penulis skenario. Professionally dia penulis skenario gitu, dia nulis series panjang banget kok di Trans TV dan dia udah berapa kali nulis. Iya, karena terlibat sama menulis bareng beda. Iya. Masa Lembo, gue inget banget seriesnya itu Eka Kurniawan nulis tuh berapa puluh episode dia nulis skenario dan dia berapa kali kok nulis skenario TV kok nggak salah. Emang penulis skenario, istrinya juga penulis skenario. jadi Eka Kurniawan memang punya skillnya gitu. Jadi nggak masalah mau terlibat apa enggak. Gue berapa kali kok menulis dan ada juga penulis skenarionya. Jomblo Aditya Mulya pada saat itu. Adit bilang sama gue belajar dulu ya nulis skenario karena gue mau ikut. Proses Jomblo itu panjang karena Adit dia mau belajar dulu nulis skenario dulu gitu. Baru bisa masuk. Gue sih sesederhana itu ketika ada produser menjanjikan bahwa penulis novelnya mau ikut, gue akan tanya dulu, dia bisa nulis skenario apa enggak? Karena kalau enggak imbang nih partnershipnya gitu. Beda posisi gitu. Jadi kalau ditanya, gue akan lebih senang berpartner dengan siapa? Gue akan lebih senang berpartner dengan penulis skenario gitu. Jadi hence situasi apakah penulis aslinya apa bukan gitu ya. Gue beruntung sekali mengalami beberapa kali mengadaptasi karya yang cukup dianggap sebagai pivot gitu di sastra Indonesia kayak Sang Penari gitu, Ronggeng Dukuh Paruk, trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Jadi di Ronggeng Dukuh, jadi di Sang Penari itu gue bukan mengadaptasi satu novel bersama Ivan dan Mbak Santi, itu 3 novel gue adaptasi jadi satu film itu. Itu Kang Ahmad Tohari, emang panggilannya kalau orang Banyumas kan Kang ya, mau tua mau muda gitu. Kang Ahmad Tohari itu datang dan dia bilang bahwa saya tidak punya kapasitas nggak nulis skenario, jadi kalian yang ngerjain ya. Itu kami datang gitu ketemu, ya dia punya itu, dia tahu bahwa saya nggak bisa nulis skenario, mau ngapain gitu. Saya mau cawe-cawe mau apa-apa juga nggak bisa, nggak ngapa-ngapain. Bang Andrea juga kayak begitu. What's the point of making the movies kalau seumpamanya gue yang nggak punya kapasitas ini ada di situ. Mir, gue liat banget itu meeting di Plaza Senayan, restorannya udah nggak ada, namanya Biliton kalau nggak salah nama restorannya waktu itu. Mereka meeting di belakang, gue meeting di situ, dan Bang Andre ngomong begitu, ngapain gue ikutan, kata dia, orang gue nggak bisa nulis skenario, kata dia. Gue baca, lo komen, gue komentar, itu sih oke-oke aja gitu, tapi ngapain gue diajak, kata dia, orang gue nggak bisa. Gue beruntung sekali bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, sadar posisinya gitu. Atau kalau enggak, iya jadi orang yang seperti Gabriel Garcia Marquez gitu misalkan, dia tahu persis mana yang mau dia lepas, mana yang enggak gitu. Kalau masalahnya kekhawatirannya adalah apakah cerita aslinya bakal meleset apa enggak dan segala macam gitu. Kalau umpamanya turunan dari pertanyaan ini, Marquez tahu persis mana yang dia lepas, mana yang enggak gitu. 100 Years of Soul itu konon kabarnya sih tidak pernah dilepas itu rights filmnya. Atau punya posisi seperti J.K. Rowling jadi eksekutif produser gitu dari awal gitu. Ya itu masalah. Nah itu dia, adaptasi kalau di film selalu jadi pertama kali yang mengambil posisi apakah ini adaptasi atau bukan tuh produser.
most of the time produser, karena itu keputusan hampir masuk ke dalam wilayah keputusan bisnis dalam artian politik bisnis dalam artian bahwa gue mau ngadaptasi ekranisasi sebuah karya, ada pembelian rights-nya dan segala macam kan. Nah berarti memang ada keputusan itu. Jarang sekali penulis skenario gitu mengadaptasi duluan, kecuali kalau umpamanya kenal dan yang lain-lain ya gitu. Tapi kebanyakan itu adalah kerjanya produser dulu, ngambil dulu rights-nya gitu. Apakah pada saat proses pengambilan itu adalah proses pengambilan yang bisa dianggap sebagai sebuah pengadaptasian atau enggak? Ini emang topik yang seru banget ya. Topik yang nggak pernah habis. Di Hollywood pun sampai hari ini juga masih suka agak meleset-meleset tuh. Ada yang Before Sunrise dimasukin ke nggak dimasukin ke adaptasi gitu, kayak gitu-gitu sempat jadi pembahasan. Tapi akhirnya sekarang konvensi yang paling terakhir yang gue tahu ada pembelian rights apa enggak? Itu adaptasi atau bukan? Gitu. Ada di sana tuh. Tapi enggak juga sih. Maksudnya kalau misalnya kita lihat teori-teori adaptasi kayak, maksudnya kan teori adaptasi sebenarnya kan bukan cuman dari medium novel ke film gitu. Sebenarnya adaptasi kan kemudian bahkan dulu kayak Linda Hucheon, Bella Balas itu kan awal adaptasi itu dari zaman ada apa namanya lukisan gitu kan. Jadi adaptasi itu batasannya adalah ada raw material sebenarnya. Jadi kalau ada raw material sebelumnya, jadi adaptasi itu sebenarnya bukan cuman produk tapi proses. Jadi ketika ada proses pembacaan raw material asli, terus habis itu kita meninterpretasi, menekranisasi, dan mengadaptasi, dia kemudian jadi adaptasi gitu. Jadi ketika ada proses raw material yang asli terus dibaca ya dia jadi adaptasi. Cuman kalau balik lagi ke pertanyaan tadi yang pertama, apakah kemudian enak atau nggak enak, entah itu penulis novel atau misalnya kita mungkin bukan nulis bareng kali ya, tapi terlibat intens apa pertemuan kita dengan, karena harus dibedakan nih dua hal. Kalau misalnya yang Mas Aidun sama Bang Eka kan abis itu menulis bareng gitu, dua-duanya sebagai penulis skenario. Tapi seringkali kita di industri ini kemudian pemilik karya aslinya terlibat, tapi kata-kata terlibat itu bukan menulis loh, tapi terlibat dalam diskusi development. Misalnya terlibat itu, dalam development, terlibat dalam development tapi tidak menulis. Nah karena balik lagi ketika kita merubah, ketika ada merubah kan berarti ada perpindahan medium. Nah perpindahan medium ini kan beda cara berceritanya, terus habis itu beda cara menuliskannya juga. Nah jadi kalau ketika kita lagi bikin medium ini dan orang-orang yang mumpuni tidak bisa meramu si medium itu dengan punya kemampuan yang sama, nah itu akan sulit banget gitu. Makanya kalau aku sih kayaknya dari Danur KKN aku kemudian ya menulis skenario sendirian gitu. Tapi mereka terlibat, tapi ya berkomunikasi secara intens dengan pemilik. Oh iya, berkomunikasi secara intens karena ada itu, karena kan dia sudah punya raw material asli. Dan kalau balik lagi ke adaptasi sekarang di Indonesia, di industri ya, yang kalau yang saya hadapin ya. Jadi adaptasi itu kan ngomongin ekspektasi juga. Kenapa habis itu banyak produser membeli karya adaptasi? Karena mereka sudah punya ekspektasi, misalnya kayak KKN gitu. Waktu itu kan viral kan. KKN ternyata viral banget gitu. Terus mereka sudah punya ekspektasi bahwa mengurangi resiko nih dari pembuatan, dari investasi mereka ibaratnya. Mereka investasi miliaran, gimana cara mengurangi resikonya? Ya udah, habis itu ambil sebuah produk yang orang lain sudah tahu produknya gitu. Nah, makanya akhirnya jadi banyak tuh proses adaptasi, padahal adaptasi is not just a product, adaptasi is a proses gitu. Jadi ada proses mengadaptasi. Betul. Yang menarik tuh sebenarnya ada pergeseran. Tadi yang Lele bilang asik banget nih masuknya gitu. Ada keputusan bisnis adalah ketika sudah industri mulai makin kompleks. Kalau ditanya ada kebutuhan pengadaptasian cerita dalam proses film, itu tidak pernah sebenarnya, awalnya adalah bukan sebuah kebutuhan bisnis. Pertama kali film fiksi brojol ke dunia, A Trip to the Moon, itu adaptasi. Itu kan dari novelnya Julius Verne. Kenapa? Karena kebutuhannya apa? Filmmakernya, George Méliès, nggak bisa bikin cerita. Bisanya bikin film. Cerita ngambil dari mana? Yang udah ada aja. Jadi kebutuhan film terhadap adaptasi itu dari brojol pertama kali film fiksi keluar, bahkan jauh sebelum yang tadi. Kalau dari sejarah filmnya gitu, sebelum mundur yang tadi Lela Bila dan Lukusa, bahkan dari filmnya sendiri, dari awal titik lahirnya, itu prosesnya ngadaptasi. Jadi kebutuhan film mengadaptasi cerita dari medium lain, itu awalnya adalah kebutuhan survival. Gitu, makanya tahun ketika 50-an noir apa dan segala macam tuh dari novel, dari pulp fiction apa gitu, Dashiell Hammett diadaptasi segala macam gitu, itu karena nggak punya Hitchcock gitu, siapa ini yang nulisin ceritanya, ya udah itu aja, novel itu aja, kasarnya begitu. Kebutuhan udah ada ceritanya, awalnya itu
Jadi kebutuhannya seprimal itu. Kebutuhan film mengadaptasi cerita dari medium lain itu primal banget awalnya. Lama-lama bergeser. Ketika industrinya udah mulai bisa sehat sendiri, mulai tumbuh gitu ya, punya penulis-penulis ceritanya sendiri, mulai tuh cerita original muncul dan lain-lain. Nah, tapi dari pertama memang sebenarnya keputusannya tidak pernah keputusan bisnis. Keputusannya dari awal. Nah, lama-lama bergeser tuh. Oh, udah ada captive tuh yang tadi Lela bilang kan. Mulai berubah tuh, bergeser tuh. Seolah-olah jadi kayak adaptasi tuh karena kepentingan captive market segala macam. Tapi pada dasarnya filmmaker taunya nggak begitu. Kebutuhan cerita aja. Just another source of material gitu. Buat cerita. Datangnya tuh dari sana gitu. Nah, pergeseran itulah yang membuat perdebatan yang nggak selesai-selesai sekarang nih di akademi itu. Ada yang ngelihat dari yang puritan model, oh begitu terjadi proses, udah dong adaptasi dong, diakui dong nih adaptasi. Nah buat yang udah masuk di era ini, orang nggak gue beli, berarti bukan adaptasi dong. Nah gitu-gitu tuh. Itu sekarang kalau mau dicari inti perdebatannya adaptasi saat ini, ya dari sumbernya nih, yang pertama kali membuat film jadi industri kan emang Hollywood ya. Mau nggak mau kan kita ke sana. Itu perdebatannya di sana, gitu. Gua sama Naila sama, pendekatannya ada once lu adaptasi, lu harus ngakuin gitu. Nah, generasi yang udah mengalami pergeseran, enggak kok gitu. Gua nggak ngambil kok gitu. Gua nggak ngambil kok materinya, buktinya nggak gua beli, nggak ada pembelian rights-nya gitu. Nah, itu tuh jadi perdebatan yang nggak pernah selesai nih sampai saat ini. Selalu ada yang renik-renik, yang ada yang kan lo ngambil dari play jelas banget, tapi kan playnya belum dibikin. Kayak gitu-gitu tuh. Berarti bukan material, itu ada tuh beberapa kali. Padahal nggak bisa, pokoknya kalau jelas kalau aku kan teoritis banget itu. Betul. Semua teori itu ya kalau udah ada raw material itu adaptasi. Betul, gua sama, gua ada di titik itu. Kalau gua udah, makanya tapi yang ngakuin kan bukan penulis skenario, makanya tadi gua bilang itu keputusan produser. Penulis skenario bilang mau adaptasi, produser bilang bukan adaptasi, bukan. Nanti soalnya seru banget sekarang kan, iya. Kayak KKN itu kan bukan dari novel. KKN Iya. kan dari thread Twitter, dari thread Twitter. Betul. Thread Twitter itu nggak bisa dijadikan IP karena nggak ada karyanya, itu just a thread Twitter. Sekarang hampir semua penulis thread Twitter bikin novel. Biar Kenapa? Biar ada ketika habis itu ada yang merubah jadi sebuah karya lain kayak film atau series, mereka jadi punya hak kepemilikan. karena medianya. KKN langsung jadi novel. Jadi ini ceritanya jadi cukup panjang ya. Jadi KKN itu waktu pas thread Twitternya baru hits ya kan, belum sampai hits banget kan, ada kalau hits itu ada hits aja, hits banget ya. Nah waktu pas baru hits itu, karena aku deket sama mahasiswa akhirnya ngomong, Balil itu ada Yang cerita lagi gitu. hits gitu kan. Nah, ini produser belum dengar di kupingnya ya kan. Nah, saya udah dengar karena dari mahasiswa. Balil ada cerita hits banget gitu kan. Terus aku baca ceritanya, wah ini kayaknya bakal laris nih. Nah, kalau itu nanti beda pembahasan ya. Kata-kata aku bisa tahu bakal laris gitu kan. Ini kayak bakal laris nih. Terus aku bilang ke MD waktu itu. Karena aku udah punya sejarah sama Danur ya. Maksudnya waktu itu Danur, waktu itu kan saya yang pitching juga ibaratnya ke MD. Saya cuma bilang gini ke MD, kalian yang dapat atau saya yang dapat? Jadi kalian yang dapat rights-nya atau saya yang dapat rights-nya? Terus MD ngejar-ngejar lah waktu itu. Terus aku langsung kepikiran, kalaupun MD nggak dapat, kita harus dapat rights novelnya. Karena pasti ada penerbitan yang mengejar si thread ini. Jadi akhirnya MD kemudian ibaratnya jalan muter. Dia jalan muter, nggak cuma nyari penulis aslinya, tapi kemudian nyari penerbitan yang mungkin akan mengambil si rights ini. Kita udah tahu lah siapa penerbitan yang mungkin akan ngambil gitu. Terus langsung dipegang si penerbitan itu untuk kemudian mencoba buat dapetin rights-nya si KKN itu gitu. Jadi itu tuh kemudian padahal kalau misalnya kita lihat kayak batasan raw material apa sih, kan bahasannya di situ kan. Apakah sebuah thread Twitter itu adalah bisa jadi sebuah raw material untuk kemudian diadaptasi gitu. Misalnya ada orang cerita di YouTube gitu kan. Cerita di YouTube tentang kisah apa bla 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 bla. Terus kan sekarang banyak banget kan orang cerita di podcast gitu. Nah, apakah kemudian itu udah bisa jadi raw material? Nah, itu sekarang udah pergeseran, soalnya udah pergerakan baru ke industri zaman sekarang, di mana habis itu raw material akhirnya bukan cuman sesuatu yang habis itu ada rights-nya. Jadi ketika habis itu ada sesuatu bentuk yang diterjemahkan, itu jadi raw material akhirnya sekarang gitu. Tapi pergeseran sekarang ya. Betul.
ada karena melibatkan hak ekonomi dan yang lain-lain, makanya ada perdebatannya jadi agak ada panjang nih tambahan. Jadi kesana gitu. Karena kalau dari dulu pun juga kayak gitu. Awalnya novel gitu kan gitu, terus tato bergeser, cerpen aja udah bisa jadi. Lagu juga. Lagu udah mulai. Kukira Kau Rumah kan, Kukira Kau Rumahnya Umah ya. Umah Zahab kan dari lagu kan. Terus Sobat Ambyar ya kan tuh kemudian juga dari lagu. Iya, kalau dari belakangnya udah banyak banget, memang dulu juga banyak kan dari lagu. Shawshank Redemption dari cerpennya Stephen King gitu, Rita Hayworth and Shawshank Redemption, cerpen 2,5 halaman jadi film hampir 3 jam gitu sama Van Darabont. Itu adaptasi gitu. Hard Locker dari artikel koran, ya kan, itu dari laporan feature, itu udah banyak banget yang dari itu. Dari puisi juga banyak ya, Argo puisi. juga dari laporan reporting kan, Argo. Puisi banyak banget. Asrul-San, The Great Asrul-San itu pernah bilang, kan ditanya, dia seniman yang sangat banyak banget ininya ya. Dia tanya gitu, kenapa ke film akhirnya? Oh, film itu perpanjangan puisi, kata dia. Sudut pandang yang menarik. Makanya dia ngadaptasi Bulan di Atas Kuburannya Situmorang kan. Dari puisi yang cuma, bahkan tahu Bulan di Atas Kuburan kan? Puisi cuma satu baris itu jadi film di tangan Asrul Sani. Gitu. Oh. Iya. Dan itu adaptasi. Dan dia pada saat itu ya kalau Asrul Sani memang datang sekolahnya waktu itu dia ke UCLA, sehingga pemahaman dia terhadap pengadaptasian cukup puris gitu dari sana, dan dia dari awal sudah mengakui itu, waktu film itu dibikin sudah mengakui itu sebagai adaptasi. Dia bilang kok itu adaptasi dari puisinya si Torsi Memorang. Kan gitu. Lebaran, judulnya Lebaran. Adaptasi dari bukan, judulnya Lebaran, isi puisinya cuma Bulan di Atas Kuburan. Bayangin kalau tadi ini lebih simpel lagi dari thread Twitter aja, sama Asrul Sani bisa jadi film gitu. Thread Twitter sekarang, atau kemarin juga ada film Indonesia yang cuma dari cerita TikTok. Oh my god, apa yang sama Hadra Dayang Ratu ininya, sutradaranya, yang dari cerita TikTok yang hits. Jadi itu dari cerita TikTok yang hits, yang viral. Layangan Putus juga kan awalnya dari curhatan di Facebook. Iya, curhatan Facebook. Jadi series panjang banget. Nah, sebenarnya makin menarik. Dinamika hidupnya adaptasi ini sekarang menarik, yang tadi Lele bilang benar banget tuh. Source material itu sekarang jadi makin banyak. Sehingga bukan PR ya, dinamikanya jadi harus makin jelas gitu, clear, karena ada hak ekonomi, ada apa dan segala macam gitu. Apakah ini bisa dianggap adaptasi atau enggak gitu. Tapi balik lagi, sebenarnya itu udah masalah keputusan bisnisnya. Tapi pemahaman adaptasinya kalau buat gua harusnya tetap di sini. Selama ada materi aslinya, dia pengejauhan tahan gitu, dia ahli wahana gitu. Selama ada medium aslinya, apapun itu nanti bentuknya. Kalau gue, selama ada proses pengalihan wahana, itu adaptasi gitu. Itu titik dasarnya, karena itu tadi yang gue bilang, titik dasarnya dari awalnya begitu soalnya, dari awal pembuatannya. Gitu. Terus kita semua, oke. Aku nggak ada. Ini tuh banyak adaptasi juga, dari novel, dari gimana sinetron, dari sinetron gitu, dari medium audiovisual ke audiovisual, gimana tuh? Nggak ada ahli wahana loh, wahananya beneran cuman TV ke yang ini sama-sama medium audiovisual, gimana tuh? Ya kalau Noktah sih yang kemarin itu dari sinetron beratus-ratus episode dijadikan 2 jam. Ya udah gitu sih, emang ya nggak ketemu penulis aslinya juga, nggak ketemu, bener-bener cuman disuruh nonton sinetronnya, not even disuruh menonton sih, baca sinopsis globalnya aja, Tapi nonton nggak? Lo sendiri memutuskan untuk menonton nggak? Aku memutuskan menonton berapa episode? Episode 1 aja. Oke. Gak apa-apa dong. Iya, Nggak apa-apa. Iya. Udah baca sinopsis global, terus yang menarik kan sebenarnya pesan dari Pak produsernya yang kebetulan adalah Produser sinetronnya gitu. Bahwa di masa sinetronnya itu ada quote yang selalu yang memorable lah, yaitu tampar aku mas. Tampar mas, tampar. Nah, itu aja yang harus dipertahankan. Mandatorinya itu ya? Mandatorinya itu. Sisanya kaum gua nggak Dan apa-apa. itu emang nggak apa-apa, kayak kan sering banget nih, adaptasi itu sering banget selalu dibandingkan dengan karya aslinya. Ini tuh kayak di industri film pasti gitu kan, kayak wah kok beda banget sih sama karyanya gitu kan. Yang lucu tuh KKN sampai aku dibandingin karena sama banget ya kan. Kok bisa sama persis sama threadnya, aku berasa lagi baca thread itu. Padahal sederhana banget, ada beberapa teori adaptasi. Salah satunya itu kita sebenarnya punya pilihan. Jadi ketika kita mengadaptasi sesuatu atau menginterpretasi wahana
itu kemudian berbeda medium, itu tuh kita punya pilihan proses. Nah, ada 3 pilihan proses. Yang pertama cuman borrowing, intersecting, sama fidelity of adaptation. Jadi ketika habis itu kita hanya meminjam, kayak tadi Bu Tino hanya meminjam tampar mas tampar, atau bahkan ada adaptasi yang cuma meminjam judul. Meminjam judul itu it's okay, karena ketika lagi proses adaptasi itu kita kemudian memikirkan kita mau memilih apa gitu. Ada banyak hal kayak misalnya dari lagu atau dari puisi kan kemudian tidak punya banyak, tidak beda cara storytelling, struktur storytellingnya berbeda sekali gitu. Nah makanya ada proses itu, jadi ada borrowing, intersecting tuh sebagian, jadi beberapa hal yang ada terus habis itu pinjam, atau fidelity of adaptation. Jadi sah banget bahkan sebuah karya film itu sama persis sama karya aslinya, karena itu fidelity of adaptation. Nah biasanya kalau aku sebelum mulai mengadaptasi, kayak misalnya dari Danur 1 tuh film yang ada di filmnya itu cuma 5 halaman di novelnya Risa, cuma 5 halaman. Aku jelas banget cuma ngambil 5 halaman karena waktu itu tuh hasil riset aku tentang film horor yang harus laris kayak apa. Jadi kayak aku udah punya ibaratnya hasil riset kuantitatif. Waktu itu aku udah tahu kayak kalau mau laris film horor harus ada ini, harus ada ini, dan kemudian aku menemukan buku Danur yang kayak Mas Aris bilang gitu. Aku ada proses ibaratnya memahami ekonomi bisnis lah. Terus sampai akhirnya bilang ke Risa, dan Risa tahu persis bahwa ketika beda medium ya punya kebebasan kita kan. Nah, terus kita boleh tuh hanya ngambil cuman satu hal atau banyak hal gitu. Tapi kalau KKN waktu itu saya baca kan novelnya thread-nya KKN. Terus aku baca, wah ini dia punya struktur storytelling yang sudah enak dari Simple Man-nya gitu. Terus pertanyaan berikutnya adalah MD menginvestasikan banyak sekali kan untuk beli KKN ibaratnya, dan itu viral gitu. Terus kalau kita lagi kayak akhirnya punya tuntutan lain, padahal sebenarnya filmmaker tidak perlu punya tuntutan itu, tapi kita punya tuntutan lain yang ibaratnya kayak oke, lo investasi punya banyak hal untuk beli si karya raw material aslinya, berarti kan kita juga harus tahu nih raw material asli ini dibicarakan seperti apa di luar sana. Jadi akhirnya aku tuh malah bukan cuma memahami thread Twitter KKN, aku bisa hafal mana bagian yang paling banyak diomongin di KKN. Jadi dari YouTube A, YouTube B, terus TikTok A, TikTok B, terus semua di Twitter, mana semua kata-kata yang habis itu ibaratnya yang functionnya tuh semua dibicarakan, yang nggak boleh hilang sama sekali. Nah saat itu hampir seluruhnya begitu diurutkan, itu berarti kita mengambil seluruhnya. Jadi aku langsung datang ke produser, ke Pak Manas, terus aku bilang, Pak tenang saja, ini saya akan pakai fidelity of adaptation. Jadi kayak kalau saya sama persis kayak karya aslinya, karena saya juga ibaratnya fidelity of adaptation gitu. Jadi kayak percaya betul karya aslinya bisa dibilang, tapi nggak apa-apa cuma minjem 1 atau cuma 2, itu tuh sah banget kalau diadaptasi. Cuma pakai nama karakternya. Iya, nama karakternya doang. Nah makanya itu kita break dulu ya. Lagi seru banget, tapi ya, kita break sejenak dulu ya. Menarik banget tadi yang Lele bilang soal 3 tahapan itu. Tapi sampai hari ini sih buku pegangan gue soal yang paling populis untuk soal adaptasi adalah How to Adapt Anything into Screenplay-nya Richard Crovolin. Nomor 1 kan you don't owe anything from the previous work gitu. Jadi memang nggak ada tuh kewajiban kita memirip-miripkan dengan apa dan segala macam. Yang paling menarik adalah Stanley Kubrick, salah satu sutradara terbaik yang pernah jalan di muka bumi buat gue. Itu 99% Kubrick itu ngadaptasi. Cuman 1 yang enggak kali, Ashwat kayaknya enggak ya. Apa film pertamanya dia tuh The Killing. Semua dia ngadaptasi dan semuanya penulis novelnya marah-marah sama dia. Karena The Shining itu yang buat gue adalah salah satu, dan banyak orang bilang adalah salah satu film horor terbaik yang pernah dibuat, itu dibenci setengah mati sama Stephen King. Stephen King bikin lagi versinya dia sendiri dan jelek. Jadi ya, dan itu dia gitu. Dan bahkan se-ekstrim Lolita itu kan bleak ya. Nabokov itu bikin Lolita novelnya itu bleak sekali dan penuh dengan redemption gitu ya, pengakuan laki-laki yang akhirnya mengakui bahwa dia melakukan sebuah kesalahan gitu, laki-laki umur 40 tahun sekian, 40 tahunan mencintai umur 16 atau 17 gitu karakternya si Lolitanya. Sama apa yang dilakukan sama Kubrick, membuatnya menjadi black comedy yang main Peter Sellers. Nggak ada komedinya kan novelnya Nabokov itu, segitu jauhnya yang bisa dilakukan. Dan tadi Lele udah mengkategorisasikan borrowing, intersecting, atau kesetiaan terhadap gitu ya kan. Gue juga ketika di Bumi Manusia melakukan itu.
Gue ketika sebelumnya gue banyak sekali melakukan 1-2, 1-2, 1-2. Laskar Pelangi karakternya Pak Harvan gak mati, gue bikin mati gitu, ya kan? Gue melakukan borrowing dan yang lain-lain gitu. Di Bumi Manusia gue memutuskan dari awal, gue bilang, gue nggak mau ngapa-ngapain sama karya ini ya. Gue lagi pengen merayakan Pram, gue bilang gitu. Nah, apa yang lo lakukan, Win? Di Dendam, ada Eka juga di situ. Lo dari 3 hal itu apa yang proses apa yang terjadi? Borrowing, intersecting, atau kesetiaan terhadap karyanya gitu. Apa yang terjadi? Coba dibaca dulu catatannya. Saya baru tahu 3 itu hari ini. Sama Edwin, makanya aku diem aja. Aku karena dosen ya, jadi harus baca, harus ada bukunya kalau aku. Sama gue karena ngajar Karena jadi ngajar aku harus punya ada buku panduannya. Borrowing itu minjem Minjem juga, minjem satu doang. Intersection Kalau lebih gede. intersecting ada banyak. Intersection ada seksi-seksinya. Seksinya. Rada lebih banyak, bukan rada lebih meninggal, rada lebih banyak. Cardinal functionnya dipakai. Yang terakhir terus adalah kata bisa fidelity, dipakai. namanya itu fidelity, kesetiaan terhadap karyanya. Mana yang? rasanya sih ya 3 itu ada semua. Ada semua, ya, bisa aja, Ya, bisa menarik. Saya bisa bilang Intersection itu tadi ya? Intersecting. Nah, paling banyak sering dilakukan. Yang paling banyak dilakukan intersection. sebenarnya itu cukup setia sih dengan Lebih ini mengarah ke yang fidelity berarti. walaupun memang ada hal-hal yang tidak tercakup lah gitu ya, mungkin itu pemilihan arah lah gitu, arahnya mau kemana sih, karena kalau ngikutin banget rasanya nggak cukup juga, lebih Iya. ke sana gitu kan, lebih kayak Bukan Love Diaz juga bisa bikin 9 jam ya. nggak bisa gitu. Ternyata ya harus ada gitu yang dimodifikasi gitu, ada Disortir lah ya. pilihan strategis lah gitu untuk membuat ini jadi sebuah bentuk yang masuk akal untuk diproduksi. Ada Pertimbangan itunya itu lah, ya? ada pertimbangan teknis, karena saya juga terbatas juga dengan itu gitu ya, nggak bisa semuanya saya ambil juga dari buku itu. Tapi kalau dibilang ada semangat yang emang masih pengen dijaga, ya itu jelas tuh ada tuh. Ya, itu. Dari judul itu aja juga Iya. rasanya juga ada ekspektasi. Saya balikin ke saya sendiri aja sebagai pembacanya buku itu, apakah Ya. saya senang gitu ya menonton film ini setelah membaca buku ini gitu. Terlepas ada yang melenceng tentunya gitu. Itu saya sadari betul. Setelah menontonnya saya masih merasakan ini terinspirasi atau berawal dari sumber yang sama gitu. Jadi ya itulah gitu yang dikerjakan gitu bersama Eka juga gitu. Oke. Menarik. Berarti lebih cenderung intersecting atau fidelity itu, Mas? Kalau menurut penilaian Mas Edwin? Ya mungkin intersecting tuh nggak full gitu ya. Nggak bener-bener gitu. Sebenarnya nggak bisa gitu. Aku juga Sebenarnya baru nggak denger bisa kalau benar-benar itu. dibedain. Spektrum aja, Itu spektrum. Karena Spektrum. kan mereka yang Ya, bikin itu mungkin kan pesan kayak resep memahami gitu ya. proses gitu loh. Jadi kayak kalau Iya. menurut bukunya ya, terus si Linda Uchion sama habis itu si Andrew ini dibilang bahwa habis itu kan memahami prosesnya. Jadi ketika menulis tuh kita memilih proses yang mana gitu. Tapi kalau dilihat dari Mas Edwin, dan aku kan baca bukunya juga dan habis itu menonton filmnya gitu, menurut aku berasa banget kalau si penulisnya dan si pembuatnya tuh mencoba sangat setia sama karya asli. Iya. Tuh itu kita juga bisa merasakannya gitu loh sebenarnya tadi kalau jadi kayak bisa merasakan bahwa habis itu ada unsur-unsur yang habis itu beneran dicapai gitu. Walaupun kita juga sebenarnya pasti ketika lagi nulis adaptasi kita mencoba buat setia sama memahami raw materialnya kan. Tapi ya balik lagi raw material itu yang tadi dibilang ada banyak ada banyak yang di raw materialnya juga tidak dimiliki gitu, yang membuat akhirnya kita hanya meminjam sebagian atau kita hanya mengambil bahkan meminjam satu halnya saja gitu. Karena benda medium itu dulu satu hal dulu sih sebenarnya 3 tahapan yang tadi Lele bilang itu bukan berarti lantas bakalan bisa mirip sih, nggak mungkin lah satu novel satu film itu aja nggak, tapi terkadang itu yang kadang masih suka terjadi, yang lucu-lucunya penonton tuh kan suka begitu ya. Perasaan itu loh. Penonton pasti akan membanding-bandingkan. Padahal nggak bisa yang namanya 100% ya orang beda medium kok gitu. Gua kadang-kadang suka pakai jembatan quote-unquote jembatan keledai kalau lagi ngajar, bilang kayak gini deh, kalau umpamanya gua bilang gua bikin lagu terinspirasi dari lukisannya Avandi, kalian akan bilang nggak mirip lagunya sama lukisannya, kan nggak bakal gitu. Nah adaptasi itu begitu sebenarnya, nggak bakalan bisa kalau udah pindah medium tuh
Penulis novelnya nulis Amir dendamnya membara, itu penulis skenario kan harus membuat itu menjadi bisa didengar dan bisa dilihat. Sesederhana itu sebenarnya. Udah pasti kalau ada beda. Yang tadi 3 section yang tadi proses yang dipilih itu lebih kepada spektrumnya, lebih kepada kita semangatnya pingin ngedeket apa gimana. Kalau makanya gue bilang Kubrick itu cenderung lebih sering borrowingnya dia dibandingin itu. Clockwork Orange aja sih. Siapa penulisnya? Gue lupa nama penulisnya sih. Itu kadang ya, si Alex siapa itu? Gue lupa. Itu Clockwork Orange itu marah banget gitu karena dia bilang Kubrick baca novel gue nggak lengkap gitu kan ya nggak harus juga gitu ya karena ada proses itu. Kubrick tuh jarang banget ada di Fidelity. Dia tuh kalau nggak 1, 2 gitu. Dia tuh begitu, dia orangnya begitu banget. Oh nggak, gue inspired aja kok gitu. Nah makanya akhirnya ada beberapa ini lebih ke gestur produser, gestur industri. Kalau di nomor 1 nyebutnya inspired by gitu. Kalau udah mulai agak deket itu mulai based on. Nah gitu-gitu tuh mulai dilakukan tuh. Sering kita lihat kan inspired by gitu. Itu artinya kayaknya cuma borrowing tuh di depan. Itu cuma sekedar gestur aja. Aku baru nggak sih. Maksudnya kayak baru nggak ya. Karena kalau saya dari penulis skenario aja gitu kan. Maksudnya penulis skenario ya. Walaupun sekarang kayak misalnya yang tadi aku bilang aku ngakuin Danur borrowing atau intersecting gitu. Tapi penulis skenario juga nggak pernah marah sama aku karena itu proses itu. Penulis aslinya. Penulis novelnya nggak marah karena itu kan proses bukan produk kan. Kamu belum pernah dimarahin ya penulis sama penulis? Emang pernah? Aku belum pernah, alhamdulillah ya. Aku belum pernah loh. Wah, keren kan. Aku belum pernah loh, alhamdulillah. Bahkan kayak, padahal kan maksudnya kayak borrowing karena ya itu. Maksudnya kita tetap diproses mengadaptasi. Jadi ketika aku diproses mengadaptasi, aku mencoba baca dulu raw materialnya sebenarnya. Jadi kayak tetap menghargai si raw material itu dengan dibaca, bukan kayak misalnya kayak kan Butino juga tetap akan menonton 1 episodenya gitu kan, ibaratnya kita tetap nonton, bukan habis itu kayak kita apa sih gitu kan, nggak mau tahu mau bikin ini gitu kan. Nah itu kan beda banget itu, ketika kita mau bikin premis aja kita harus tahu nih raw materialnya ngomongin apa sih sebenarnya gitu. Nah itu proses mengadaptasi. Nah nanti ujungnya produk adaptasinya seperti apa, nah itu beda hal gitu. Yang penting ketika proses mengadaptasinya kita melakukan proses mengadaptasi gitu, bukan proses mencuri ide orang gitu. Itu beda cerita kan. Untuk sebenarnya untuk memisahkan itu sih sebenarnya. Tapi kalau saya lihat-lihat ya mau adaptasi apapun itu pasti akan beda ya. Iya, pasti beda. Mau sesetia apapun ya. Iya, betul. Contohnya ada filmnya Psycho si Hitchcock ya. Iya, Hitchcock. Remake aja maksudnya wahananya sama kan. Sama persis. Sekarang banyak kan Shotnya bahkan sama. Memang si Gus Van Sant dia memang maunya nggak ada perubahan, cuma ganti aktor aja gitu. Feelingnya juga beda. tetap aja beda. Artinya ya saya rasa itu masalah term-term ini sesuatu yang teknis lah gitu, yang memang. Betul. Tapi pada akhirnya saya tadi tertarik dengan catatan bahwa kebutuhan adaptasi itu primal gitu. Di luar memang ada kemungkinan untuk diekspor kemudian menjadi kebutuhan ekonomi ya, industri gitu. Tapi primal tuh kenapa sih gitu? Seberapa pentingnya sih cerita untuk membuat kita bergerak membuat film ini? Itu saya rasa adaptasi ini menarik gitu untuk kemudian kita memahami film gitu ya. Artinya ya filmnya harus digerakkan gitu kan. Dari awal kalau kita dulunya bikin film ceritanya apa? Gitu. Itu kan pertanyaan yang sangat-sangat basic gitu. Apakah benar kita harus membuat film dengan cerita? Itu jadi pertanyaan yang berikutnya sebenarnya gitu. Artinya adaptasi ini ya kalau boleh saya melihatnya sebagai sebuah proses tadi yang Pak Deli bilang juga gitu ya. Proses untuk memahami kita sinema itu apa gitu ya. Untuk memudahkan kita sebenarnya gitu kan, ngomongin sinema nggak pernah kelar-kelar gitu. Kita punya source mungkin sedikit lebih enak gitu ya, lebih ada awalannya lah gitu kan. Kadang-kadang cuman walaupun memang sinema nggak perlu ada sumbernya, bisa aja taruh kamera itu kemudian menjadi cerita yang dihadirkan oleh proses itu penonton, gitu. Tapi ternyata sebegitunya lah cerita ini. Nggak tahu nih saya kenapa mengarah ke sana, tapi tadi gara-gara Mas Salman Aristo ini menyebut kata yang sangat ini ya gitu, primal gitu. Primal. Cerita gitu kan. Kebutuhan cerita. Tapi kalian sebagai penulis cerita, kalau nggak ada cerita tapi kalau kamu pas baca
baca novel Iya. Dendam, langsung kepikiran mau adaptasi apa Iya. tiba-tiba ada yang datang, adaptasi Adaptasi Dendam yuk. deh, baca deh. Prosesnya Atau gimana? kayak Ya. Atau dari Mas Edwinnya yang Mas Edwin Iya, iya. terbayang-bayang terus itu, terbayang-bayang. Iya, karena saya Kalau tuh saya nggak nih- pernah ditawar-tawarin sih. Jadi kamu baca deh, pas baca, Iya, iya. kamu baca dulu. Ya, saya baca dulu Terus buku itu. gila keren banget. Wow. Gimana lagi coba lagi? Terasuki gitu ya. Gitu. Wah, ini asik nih gitu, kayak memanggil-manggil gitu untuk Oke. difilmkan gitu ya, bahwa ceritanya saya nggak kepikiran untuk kemudian bisa apa nggak setia dengan 100% gitu ya. Itu buat saya nggak sama sekali nggak kepikiran lah gitu. Tapi bahwa buku ini berhasil membuat saya mengadaptasi melalui imajinasi yang itu udah luar biasa buat saya gitu. Artinya saya biasanya juga kita membuat film, membuat cerita juga terinspirasi dari hal-hal yang ada aja di sekitar kita juga bisa gitu. Itu juga adaptasi bukan gitu kan, kita melihat Betul. di luar, di jalan, yang sama sekali nggak ada Iya. Nggak ada mediumnya bahkan mediumnya, ya gitu nggak ya. ada materialnya. Itu, tapi kan kita juga nggak bisa berangkat menjadi berangkat dari cuman sekedar apa yang lewat aja, tapi harus ada interaksi gitu antara apa yang di depan mata kita lewat ini kemudian memercik kita untuk apa nih gitu yang kemudian menjadi sebuah poin masuk, poin entrance kita untuk kemudian bisa bercerita atau bisa membuat film gitu. Tapi yang menarik dari seperti Dendam itu kan salah satunya dialognya ya Mas. Ah. Saya baku gitu. Nah itu kan kalau mau tanya penasarannya sih pertimbangannya apa tetap mempertahankan kalimat seperti itu dan tidak diadaptasi ke era 2020-an gitu. Ya, itu salah satu yang juga buat saya mungkin itu ya kesediaan gitu ya. Iya, Itu kesediaan itu. fidelity Itu kesediaan, ya. fidelity itu. Dari awal memang cara dialognya di buku itu tuh memang menggelitik sekali gitu untuk didengarkan gitu. Kan waktu dibaca enak gitu. Penasaran juga kalau didengarkan bagaimana oleh aktor gitu ya. Dan bagaimana saya membayangkan atau membaca dialog-dialog dalam buku itu terdengar seperti film-film Indonesia tahun 80-an gitu. Entah mungkin saya harus cek lagi gitu ya, tapi image saya terhadap film Indonesia tahun 80-an ketika mereka berdialog itu seperti di buku itu gitu, yang nggak real juga gitu, nggak saya meyakini betul waktu saya nonton film Indonesia itu memang ini orang-orang Jakarta yang ngomong kayak begini atau emang seharusnya begini ya orang berdialog ya gitu ya kalau waktu saya kecil nonton film Indonesia gitu. Tapi emang ternyata sebenarnya nggak terlalu nyata-nyata amat gitu cara dialog dalam film-film, termasuk film-film yang kita hormati itu ya gitu. Sumanjaya, Karya, semuanya itu ya gitu. Sangat artifisial gitu, boleh dibilang begitu ya. Iya. Tapi karena itu disepakati oleh semua film, kemudian menjadi nyata rasanya gitu. Dan itu ada satu reality gitu yang harus yang kemudian saya terima sebagai satu realitas lah gitu ya, realitas baru. Orang berdialog seperti di dalam film-film Teguh Karya gitu misalnya ya. Atau film-film tahun 80-an tentunya memang ada lah gitu ya film-film yang lebih mencoba untuk menjadi lebih real gitu ya, lebih nyata gitu. Tapi konteksnya buku ini meminjam cara berdialog film-film tahun 80-an gitu. Betul gitu, dan itu mengingatkan saya kembali tentang era itu semuanya gitu, membuat kita semua yang aktor-aktor ini juga punya pegangan gitu untuk kemudian bisa dibikin konsisten menciptakan dunianya tahun 80-an itu. Termasuk pertimbangan pilih menggunakan Bahasa itu. Oh, film. Oh, kalau itu emang saya suka aja. Itu director choice ya, bukan penulis skenario gitu. Oh, ditulis. Oh, ditulis. Harus seluruh ini. Eksterior 16 mm. Harus ditulis. Tapi kan menarik sih pertanyaannya Edwin soal itu mungkin diskusi yang bisa lebih nggak tahu jadi terpancing aja gitu untuk memikirkan pemahaman
pemahaman soal cerita itu apa, kita kan jadinya ke sana. Karena sebenarnya pada dasarnya kalau pribadi bisa se-ekstrim kayak apa Mas Gotot, salah satu pengajar legendaris Gotot Prakoso itu kan selalu bilang bahwa semua film pada dasarnya adalah animasi kan gitu kalau kita kalau gue bisa sampai se-ekstrim bahwa sebenarnya semua cerita adalah sebenarnya adalah adaptasi karena kan dituturkan kembali. Buat gue cerita itu adalah sesuatu yang dituturkan kembali, mau itu dari si kepala jadi apapun. Jadi cerita itu bukan cuma sekedar yang dituliskan atau apa enggak gitu, selama ada yang menuturkan that story gitu, mau dipakai kamera kayak Conan saksi apa yang gambar-gambar malam itu, that's a story, itu ada ceritanya gitu, karena dituturkan kembali. Gua pemahaman besar gue, definisi besar gue soal cerita itu adalah sesuatu yang dituturkan kembali, tuturan tentang dinamika. Nah urusan harus ada karakter apa dan segala macam itu lain lagi, itu adalah kebutuhan untuk yang lain lagi gitu, kebutuhan relevansi dengan publik dengan apa dan segala macam, makanya karakternya harus punya wants karena semua orang punya wants kan gitu. Itu berikutnya Kayak mau masuk kelas lagi ya. Kelas ya. Ya karena pertanyaannya lumayan menarik gitu ketika berbicara soal apakah proses adaptasinya dalam memahami sinema, bahkan sebenarnya dalam memahami cerita. Karena pada dasarnya kan begitu, kita menyerap itu terus kita menuturkan kembali apapun yang diserap kan. Makanya akhirnya dengan argumen itu secara generik beberapa produser film itu seperti itu, bayar nggak, kalau bayar adaptasi, kalau nggak bayar nggak gitu. Jadi di sana tuh makanya akhirnya dipojokinnya sampai ke ada proses bisnisnya yang ini aja gitu ya, yang real gitu. Mana kontraknya gitu ya. Apa yang tangible-nya yaitu ada pembelian material. Ya akhirnya ke sana nih lah, ini ke sana karena debat di sini ini panjang banget nih. Banyak. Setiap tahun ada debat itu loh. Iya, Setiap mau FFI. Iya, selalu. Bahkan terakhir apa ya? Moonlight kalau nggak salah. Itu tuh masih ada perdebatan itu karena katanya Moonlight itu, gue bisa salah, tapi singkat Moonlight itu dari play. Yang tadi gue bilang gue ingatnya Moonlight itu dari play. Semua orang bilang, wah harusnya adaptasi dong, tapi ternyata playnya belum tayang, belum dibikin, gitu. Jadi kesannya playnya yang adaptasinya filmnya. Tapi gimana nih, kan ada source materialnya gitu. Nah akhirnya jawabannya adalah, gue nggak beli rights playnya. Gitu, akhirnya oh ya bukan, berarti ini bukan adaptasi, akhirnya jadinya ke sana gitu. Lari padahal prosesnya secara proses kita adaptasi dong, harusnya kan gitu kan. Cuman itu kan tangible-nya apa, makanya akhirnya saat ini yang dipunya sama akademi itu akhirnya kurang terakhirnya itu yang paling tangible itu. Karena kalau enggak proses pengalaman yang tadi itu ya kita kan begitu, nonton apa, denger apa gitu ya kan, denger lirik lagu apa aja bisa jadi sesuatu di kita kan gitu. Kita dengar sesuatu aja bisa jadi film gitu, bisa kita bikin jadi cerita film gitu. Jadi betul, adaptasi itu memang selalu akan menarik. Oh ya, ada satu buku tuh, Adaptations and Their Problems. Kan kayak gitu. Itu salah satu untuk menunjukkan kompleksitas soal adaptasi, itu salah satu buku. Makanya banyak banget sebenarnya riset, terus habis itu buku tentang adaptasi itu banyak banget, bahkan kayak bukan cuma ngomongin film ya, adaptasi itu ngomongin kayak misalnya karya patung, karya seni itu tuh banyak banget yang dulu kan Bala-Balas pas bikin bukunya dia juga nggak ngomongin tentang film, dia ngomongin tentang bentuk karya seni lainnya gitu. Nah karena ya itu karena kita ada proses kita tuh dapat inspire dari mana sih, dan atau habis ada apa, nah kenapa akhirnya ada batasan tentang raw material sebenarnya untuk menyelamatkan orang-orang yang punya cerita tadi. Jadi kalau kita tidak ada batasan tentang raw material, kita bisa mengambil hak ekonomi itu hilang jadinya, kompleksitas jadinya, source-nya jadi tidak terbicarakan. Iya, jadi akhirnya orang bisa sembarangan ngambil, oke, kita ambil aja dari medium A, dari medium B, terus kemudian kita ubah jadi film. Nah, film kan kemudian ada pertukaran ekonomi di sana, ada pendapatan. Nah, ketika kita mengambil karya itu tidak ada proses ibaratnya yang tadi raw material kemudian dibeli, dan akhirnya makanya kemudian jadi ada batasan ketika ada raw material aslinya dia harus jadi proses adaptasi. Karena biar habis itu proses pertukaran ekonominya tuh juga sehat ibaratnya. Nah, tapi menarik. Ini mengadaptasi sebuah novel yang udah laku sangat luar biasa duluan. Ada tekanan kan? Dilan untuk ya terlepas jadi kita juga ya nonton. Tapi kan sebelum itu kan itu udah barang, udah istilahnya ganti udah blue chip. Kalau tadi kan Simple Man kan udah tuh, nangkap di tengah-tengah lagi mau jadi gitu. Tapi itu udah rame Mas, rame banget. Maksud gue ini lebih. Ya ini lebih gila, udah panjang. Tekanannya lebih harus setia banget aja sih sama
novelnya saat itu. Dari Dari semua yang Dari semua orang yang berkolam. dan maksudnya gini, semua dari novelnya harus dimasukin itu tekanannya, harus dimasukin ke skenario-nya, which is jadinya skripnya tuh awal tuh bisa sampai 300 halaman. Waduh, widih, seriusan? Iya, seriusan. Wow. Gitu. Itu draft 1 dari sisi sana maksudnya. Ya, jadi intinya gini, penulis novelnya waktu itu ikut menulis tapi tidak mau bersama-sama. Jadi saya menulis, dia juga menulis, dia bikin versi dia. Versi dia sekian ratus halaman, versi saya udah 90 halaman aja gitu. Ya, itulah prosesnya, kemudian gimana menyatukan versi dia dan versi saya supaya bisa diproduksi dengan sehat. Oke, nah itu Gitu. tuh proses membaca ekspektasi yang sebelumnya itu sama susahnya. Itu kesusahan yang lain. Jadi kesusahan yang lain. sebenarnya ya dari pengalaman Dilan itu memang saya jadi punya pertanyaan setiap kali tawarkan adaptasi, yaitu seberapa jauh penulis novelnya terlibat. Saya selalu nanya itu dulu. Saya ingin tahu aja gitu, karena ternyata itu semua keputusan produser kan, melibatkan penulis novel atau tidak. Iya, itu keputusan produser. Kayak waktu Aruna kan keputusan dari Edwin dan rekan-rekan produser kan, si penulis novelnya nanti bacanya di draft 5 aja gitu-gitu, itu keputusan produser. Itu pasti gue tanyain sekarang. Iya sih benar sih. bisnis ya, maksudnya perjanjian Betul. kerjasama gitu maksudnya. Karena kan yang menghubungi penulis aslinya kan pasti Iya produser. sih. Tapi aku beruntung karena Danur tuh aku pertama kali, jadi sebelum ditangkap sama produser aku emang yang minta itu harus difilmin. Waktu itu saya datang ke Risa terus bilang ini harus difilmin ya gitu. Terus waktu itu baru 5 kali cetakan. Kalau secara ekonomi itu belum tentu laris ya kan, tapi secara forecasting research yang aku lakukan, jadi aku melakukan riset forecasting aku lakukan, ada kemungkinan besar laris gitu. Jadi aku bilang sama Nesa, tapi serahin ke aku ya, serahin ibaratnya kebebasan beradaptasi itu, mengadaptasi ini ke saya, nanti saya akan berusaha buat ini jadi sesuatu gitu. Makanya akhirnya saya bawa ke MD, dan abis itu MD melakukan dealing sama Risa, tapi secara personal aku dan penulis novelnya sudah dealing tentang bahwa akan ada proses pemindahan medium itu gitu. Jadi penulis novelnya sampai sekarang, bahkan yang lucu itu bisa kayak gini loh, cerita tuh bisa, makanya tadi yang kayak cerita datang dari mana, bisa nih kan, karena sekarang Danur udah jadi universe itu, udah ada tiba-tiba jadi ada Asi, terus ada Ivana ya kan, nah itu bisa yang kayak, abis ini apa ya Le? Kayak Ivana, coba bikinin ceritanya nanti aku adaptasi gitu. Jadi kita nggak tahu kan siapa yang duluan ngasih ide cerita. Siapa yang duluan mancing ide cerita kalau kayak gitu. Ya kan filmnya atau abis itu novelnya kita udah mencampur adukan, cuman makanya kenapa aku akhirnya jadi penting punya batasan tentang raw material itu. Ya, ini diskusinya udah mulai makin menarik ya, tapi lagi-lagi kita waktu lain membatasi kita. Nah, untuk menutup diskusi, udah berapa ya? Udah mau sejam. Kita pikir susah ya. Pertanyaan kamu emang udah habis? Iya. Masih banyak sih Mbak sebenarnya. Volume 3 Mbak. Untuk pertanyaan terakhir, untuk closing mungkin ditanyakan ke Mbak Lele, Mbak Tinot, dan Mas Aris. Kalau seandainya kalian menjadi Mas Edwin, apa yang akan kalian lakukan terhadap film seperti Dendam Rindu Harus Ketika Dibalik? disuruh Menulis, kita ditawarin. adaptasi, kita ditawarin. Mau nggak menulis adaptasi Seperti Dendam Rindu Harus Dendam? Dibalik. Oh, apa yang akan aku lakukan? Apa yang akan Eka Kurniawannya terlibat nggak gitu? Tanya dong. Tapi saya ngefans sama Eka. Ayo kamu dulu lah. Ayo. Karena aku ngefans sama Eka dan ngefans sama ceritanya, maksudnya kayak cerita itu dari zaman berapa, jadi kayaknya sepertinya malah keputusan Mas Edwin untuk mendudukkan bareng si pemilik cerita, terus habis itu keputusan untuk mencoba untuk fidelity, apalagi karena ya itu maksudnya kita punya banyak hal yang pasti merangsang kita untuk bercerita dalam skenario. Saya rasa keputusan Mas Edwin melakukan fidelity of adaptation kayak salah satu hal yang juga akan aku lakukan sih sebagai penulis skenario gitu.
Berarti sepakat ya sama Mas Edwin. Kalau aku sih sepakat. Nggak akan berubah apa-apa. Tapi kalau bisa, tapi kalau misalnya aku memasukkan dari segi Bisa nambah 2 Lele juta Laila penonton. MBA ya, Laila MBA ya kan. Nah, kalau Iya, saya biar 2 juta penonton tuh, Lele Laila Laila. Edwin. Enggak, mungkin kalau Mbak Lele ada universe jelitanya. Lele Laila karena saya sekolah S2-nya kan sebenarnya bisnis kan. Jadi kalau saya ngasih point of view bisnis ya kan. Nah, tadi kan point of view penulis skenario nih ya kan. Kalau saya ngasih point of view bisnis, saya akan cari dulu proximity sama pembaca zaman sekarang. Oke. Riset Jadi, dulu ya. riset dulu tentang proximity sama pembaca zaman sekarang. Jadi proximity kita dekatkan lebih dekat lagi. Nah, itu yang biasanya akan membuat antara penulis skenarionya dengan penulis novelnya berjarak sedikit. Oke. Itu yang biasa Mbak Lele lakukan. Iya, karena pada abis film itu lain aku juga punya ya? riset bisnis sendiri yang kayak tadi KKN gitu. Aku punya meja lengkap tentang apa yang dibicarakan KKN di market. Jadi ngomonginnya riset market. Nah, itu kan udah beda-beda cerita tuh. Udah bukan dari sudut pandang penulis skenario doang, tapi ada ngomongin market dan lain-lain. Nah, makanya kalau aku habis itu jadi Mas Edwin yang versi pengen 5 juta penonton ya kan. 5 juta penonton. Nah, itu aku akan melakukan itu dulu, kayak apakah kemudian anak-anak zaman sekarang sebenarnya Familiar nggak sih sama dialog- bahasa dialog bahasa itu, terus habis itu pembahasannya tentang apa, terus jadi tetap kita masukin novel, tapi kemudian ada proximity yang kita coba dekatkan untuk mengurangi resiko investasi. Oke. Kalau Mas Aris, Mbak Tina, Gue tuh punya daftar buku-buku yang gue sendiri gue bikin unfilmable book gitu ya. Buku-buku yang rasanya buat gue ini gimana adaptasinya. Salah satunya adalah Seperti Dendam. Seperti Dendam. Jadi kalau gue yang didatengin, gue akan bilang enggak, karena gue nggak tahu gimana adaptasinya. banyak kok buku yang datang ke gue terus gue nggak tahu ini gimana. Salah satu gitu ya, sebenarnya Saman gitu misalnya. Datang ke gue nggak tahu gimana cara adaptasi gitu. Makanya ketika Edwin sama Ella Kurniawan berhasil membuat jadi buat kayak gitu tuh sesuatu yang nggak pikir sama gue. Karena ketika baca gue ya, Edwin bikin ini gimana ya? Gitu. Nah, ini lu mengadaptasi seperti ini, Dendam itu gimana ya? Makanya gue nanya dulu sama dia, lu mau bikin jadi kayak apa? Lu mau bikin jadi kayak apa? Karena gue nggak tahu sama sekali. Blank gue ketika baca itu. One of the daftar buku tampil mobil buku buat gue, jadi gue sih nggak, kalau pemain ditanya gue jawab, gue nggak tahu gimana cara adaptasi. Wah, ngerti nih adaptasi ini. oke. Itu Mas Aris. Kalau Mbak Tina gimana? Itu kan nah, kalau aku sih kayaknya gimana ya? Atau ada bagian yang mungkin mau diubah nggak? Tampar aku tetap ada. Kayaknya nggak ada. Maksudnya aku nggak kepikiran sih mau diapain gitu ya. Nggak kepikiran Bisa. juga. Kalau aku yang disuruh nulis, kayaknya ya. Kayak kita bakal bilang Karena coba udah hubungin nonton, Edwin aja gitu. udah baca, Kalau udah- kita Edwin kayak udah baca, udah nonton, gimana jadi gimana kalau nggak hubungin Edwin aja gitu ya. Jadi kalau kita tawarin kita mau hubungin Edwin. Kayaknya udah itu aja nggak ada yang usah diubah gitu. Kalau aku. Oke. Adaptasi filmnya deh. Filmnya aja. yang Oh, adaptasi sekarang. filmnya ya. Adaptasi filmnya. Biar jadi 6 juta ya. Kayaknya jadi musikal aja ya. Gimana? Bisa aku. Beda-beda nih. Bisa aku dimarahin sama seluruh Jadi netizen musikal ya. anak-anak gitu ya. Sosok Aku jadi berani musikal. berani. Ya series. Kamu jadi horornya 10 juta penonton. Pokoknya 10 juta ya, pokoknya 10 juta penonton. Pokoknya box office gitu doang. Oke, saya rasa diskusi kita hari ini sampai di sini. Terima kasih Mbak Tinut, Mas Aris, Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Mas Edwin, Mbak Lele sudah menyempatkan untuk hadir. Baik, demikian program Pilar Duduk Melingkar volume kedua. Program acara ini diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Asosiasi Pilar, Cinemark, dan Good Script Classroom. Sampai bertemu di program berikutnya dan terima kasih. Oke, thank you. Salaman sosok kayak Oh ya, ceritanya masih kredit itu. Oh ya, ini kredit itu lagi naik. Iya. Nah, kayak gitu salaman kan. Mas Edwin for President.